Selamat pagi semuanya, shalom. Ini jadi khotbahnya sambil berdiri semua ya? Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Oh, haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang luar biasa yang Kau berikan kepada kami hari ini. Setiap saat kami bisa berkumpul bersama dan mendengarkan firman-Mu adalah satu berkat yang luar biasa. Dan hari ini Tuhan kami percaya ini adalah hari yang khusus, ini adalah masa-masa yang khusus. Dan kami terima ini dengan ucapan syukur dan kami percaya bahwa Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kami percaya tidak ada waktu yang terbuang percuma, kami percaya tidak ada detik yang terlewati tanpa purpose. Dan kami declare hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa di dalam perkumpulan ini iman akan bangkit. Dan pengharapan akan tumbuh subur di dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami tolak setiap roh takut, kami tolak ya Tuhan setiap roh yang mau meninggikan diri di atas daripada dasar firman-Mu. Dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biar setiap hati boleh berpaling dan kembali kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua umat Tuhan yang percaya katakan amin. Amin. Shalom saudara-saudara. Haleluya. Senang sekali saya bisa ada di tempat ini. Izinkan saya briefly, tadi sudah diberitahu oleh gembala Anda yang tercinta. Nama saya Pastor Zulfi Leon, biasa dipanggil Pastor Z. Saya menggembalakan sebuah gereja di pantai timur Amerika di kota Boston. Dan saya dan istri saya, hari ini istri dan anak-anak saya ada di sini bersama-sama. Ini suatu hal yang sangat rare karena seringkali kalau travel saya sendirian. Saya juga bersama dengan kakak saya tercinta dan istrinya. Dan hari ini suatu kehormatan buat saya pada saat gembala Anda mengundang dan memberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan firman Tuhan. Jadi waktu bulan Mei beliau dengan keluarganya datang menghadiri graduation daripada putri kedua tercinta Elaine. Dan dia share mungkin bisa melayani di sana. Wah itu satu kehormatan buat saya. Tapi berikutnya dia kasih tahu kita temanya kejatuhan manusia. Saya hampir bilang boleh nggak diganti gitu ya. Next time sukacita atau berkat gitu ya bro ya. Kejatuhan manusia gitu loh. Biasanya kalau teologi kan jangan guest pastor gitu ya. Anyway, tapi kita percaya bahwa ada hal yang besar yang kita bisa pelajari dan akan membangun iman kita dan membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang berkemenangan di dalam Tuhan. Dan saya sudah mengenal gembala Anda, Pastor Andi, sudah hampir 30 tahun. Saat kami berdua masih bersama-sama belajar di Amerika. Waktu itu beliau ada di kota Seattle, saya ada di kota Riverside, California. Dan hari ini puji Tuhan kita bersama-sama melayani Raja di atas segala Raja. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan. Oke, kita mau bicara mengenai kejatuhan manusia, topik yang gak mudah. Tapi saya percaya bahwa kejatuhan manusia itu sebenarnya sedang memberikan panggung utama buat satu kebenaran, yaitu kebangkitan daripada Tuhan kita. Ya, kuasa daripada Tuhan kita melalui the brokenness of His creation, yaitu kita semua. Dan hari ini saya ingin ajak Anda untuk sama-sama mempersiapkan firman Tuhan, kita baca bersama-sama. Judul daripada apa yang saya ingin berikan hari ini yaitu The Great Turnaround. Ya, The Great Turnaround. Saya bahasa Indonesia mungkin agak kurang tepat, tapi ya seperti pemutar balikan yang besar gitu ya, yang dikerjakan oleh Tuhan. The Great Turnaround. Mari kita buka sama-sama dari kitab Kejadian pasal yang ketiga. Konteks keseluruhannya tentunya dari ayat 1 sampai 24, tapi kita tidak akan baca keseluruhan. Tapi beberapa ayat kunci kita akan baca. Ayat yang pertama dikatakan, adapun ular ialah yang paling cerdik dan dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan yang di dalam taman boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ayat yang ke-8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan di dalam taman itu pada hari yang sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dan taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau? Adam, di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberikan dari buah pohon itu kepadaku. Maka aku makan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memberdayakan aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu." Ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, serta antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Kita berhenti sampai situ. Demikianlah firman Tuhan. Oke, kita bahas ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin tidak perlu panjang lebar untuk kita untuk melihat sekeliling kita dan dunia di mana kita tinggal, dan kita percaya kita bisa lihat bahwa dunia ini begitu rusaknya, dan dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Kita melihat dunia di sekeliling kita dan kita melihat kecelakaan, kematian, perseteruan, problem, sengketa, malapetaka, bencana alam. Ya, bangsa bangkit melawan bangsa, saudara terpecah, keluarga terpecah, pernikahan hancur. Dan kita melihat dunia yang mungkin tergantung bagaimana kita hidup, tapi seringkali kita manusia punya kecenderungan hidup di dalam bubble-nya sendiri, di dalam comfort zone-nya sendiri. Bahwa dunia yang dimana kita hidup, dan termasuk dunia kita, bubble kita itu tidak sedang baik-baik saja. Dan seringkali kita sampai kepada satu pertanyaan ini, dan saya berdoa hari ini, supaya setiap orang yang hadir di tempat ini boleh bertanya pertanyaan ini, apa sebenarnya? Jadi apa yang menyebabkan dunia ini begitu kacau? Ya, kalau di dalam bahasa Inggris dibilang, how did we get into this mess? Gitu loh. Bagaimana ceritanya kok kita bisa ada di dalam kekacauan ini gitu ya? Bagaimana kok kita bisa ada di tengah-tengah kekacauan ini? Nah, suatu saat di satu kota, di sebuah rumah sakit di bangsal ICU, itu mereka dikejutkan dengan sebuah kejadian aneh. Karena selama 10 minggu berturut-turut di dalam bangsal ICU ini ada kurang lebih 10 ranjang. Tapi ranjang yang di tengah ini, ranjang nomor 5, itu setiap Jumat pagi ya siapa yang tidur di ranjang itu meninggal. Paginya jam 7. Dan ini terjadi selama 10 minggu berturut-turut. Rumah sakit ini nih mereka jadi bingung gitu ya. Memang kalau di bangsal ICU ya seringkali memang orang meninggal gitu ya. Tapi ini khusus setiap hari Jumat pagi di ranjang nomor 5 ini pasti meninggal jam 7 pagi. Jadi kemudian mereka selidiki, mereka cek apakah AC sistemnya atau apa gitu ya, atau salah obat. Sampai mereka cek di CCTV, akhirnya mereka terkejut dan mereka menemukan bahwa ternyata pada setiap Jumat subuh gitu ya, jam 4. Itu hadir seorang anak muda gitu dengan headphone yang ternyata merupakan
pembersih yang ada di situ. Jadi cleaning service gitu ya. Dan dia datang membawa mesin poles. Jadi tugasnya dia moles dan karena biar tidak mengganggu siapa-siapa. Jadi pagi-pagi biasanya kalau cleaning service di Amerika tuh subuh-subuh gitu ya pada saat nggak ada orang. Dan apa yang mereka temui mereka kaget. Jadi ternyata karena kabel daripada mesin polesnya itu tuh sangat pendek ya. Jadi dia pakai stop kontak yang ada di samping ranjang nomor 5. Jadi dia copot sebentar gitu terus dia colok. Dan kemudian dia poles semua lantainya gitu. Problemnya cuma satu. Gitu ya. Itu yang dia copot adalah mesin pacu jantung. Life support gitu. I know it's kind of dark joke tapi ya ini. Ya, dia nggak maksud jahat. Tapi apa yang dia lakukan akhirnya berbuah buruk gitu ya. Nah seringkali akibat yang fatal dalam kehidupan kita terjadi dengan maksud baik yang sebenarnya nggak maksud buruk gitu ya. Dan itu yang terjadi. Dan saya mau ceritakan cerita ini kepada Anda supaya Anda nangkep benar dan nggak pernah lupa. Tadi saya katakan dunia ini tidak sedang baik-baik saja. Saya mau Anda tahu bahwa inilah gambaran daripada dunia di mana kita hidupi sekarang ini. Jadi pemberontakan atau ketidaktaatan Adam itu memutus hubungan makhluk hidup dari sumber kehidupan atau hidup yang kekal. Jadi kabelnya ini benar-benar ketarik. Bukan kabelnya bengkok dikit tapi masih nempel. Enggak, tertarik. Totally unplug. Ya, jadi nggak sedang baik-baik saja. Nah ini di dalam kitab 1 Yohanes dikatakan dunia dan segala sesuatu di dalamnya yang diinginkan oleh manusia ini sedang lenyap. Dunia yang menurut Anda, mungkin Anda saat ini saat mendengar firman ini sedang baik-baik saja, gitu ya. Karir Anda sedang menanjak, kehidupan Anda sedang baik, gitu ya. It's exciting to be alive. Tapi saya mau Anda sadar karena ini yang firman Tuhan katakan, dunia yang kita rasakan, kita rasa ya, kita feel. Jadi kan subjektif, itu tidak baik-baik saja dan kita hidup di tengah-tengah dunia yang sebenarnya terputus. Tanpa Kristus, dunia dengan segala alam semesta ini sedang berakhir. Tetapi orang yang melakukan kemauan Allah, dia akan tetap hidup untuk selama-lamanya. Jadi karena pemberontakan dan ketidaktaatan Adam, dunia itu terputus. Makhluk hidup terputus daripada sumber kehidupan. Dunia yang kita hidupi sekarang ini sudah terpisah atau terjatuh dari rancangan awal yang baik. Jadi bukan kabelnya bengkok dikit, tapi totally unplugged. Terputus dari sumber. Jadi inilah esensi daripada apa yang terjadi sebenarnya secara gambaran. Waktu saya mempelajari mengenai ini ya, wah ini topik yang berat sekali. Pastor Anda share ini bulan Mei waktu itu ya. Jadi Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ini selama 4 bulan ini saya tidurnya jadi kurang gitu ya. Karena mau mempelajari ini gitu ya. Nah ini kita semua yang orang Kristen udah tahu lah cerita ini gitu ya. Tapi saya mau bagi dalam bite pieces yang kita bisa kunyah dan cerna bersama-sama. Dengan pengharapan kita jadi ngerti benar gitu ya. Tetapi fokus saya bukan di dalam kebobrokan, bukan di dalam dosa, bukan di dalam kekalahan. Tetapi di dalam rancangan besar yang Tuhan sedang kerjakan melalui kejatuhan manusia. Jadi kejatuhan manusia itu hanya backdropnya. Tetapi ada main showcase-nya, ada panggung utamanya yang sebenarnya itu yang harus kita perhatikan. Tapi sebenarnya apa yang terjadi pada saat manusia itu jatuh ya? Apa sebenarnya yang terjadi di dalam kejatuhan manusia? Kita tahu Adam di dalam pemberontakannya itu dia melakukan pemberontakan itu dan itu seperti menarik kabel gitu ya. Di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 24 kita tahu sekarang kalau dunia di mana kita hidup ini penuh dengan kematian, sengketa, disaster. Karena awalnya itu terjadi pemberontakan. Tapi secara detail mari kita lihat bersama-sama apa yang dilakukan. Karena yang iblis lakukan ini sangat sistematis dan memiliki tujuan yang khusus. Waktu saya mempelajari topik ini, saya seorang penikmat seni. Saya suka yang namanya seni pertunjukan. Saya suka konser, saya suka teater, Broadway play, saya suka kalau di YouTube atau nonton secara pribadi juga hadir gitu ya. Jadi waktu saya belajar ini ada beberapa analogi dari seni pertunjukan yang saya bisa share kepada Anda. Itu yang pertama adalah latar belakang atau backdrop ya. Ini namanya backdrop nih, kain ini ya, backdrop. Kalau di panggung
Itu ada latar belakang, itu namanya backdrop. Kemudian ada yang namanya main stage gitu ya, atau panggung utama di mana lakonnya atau ceritanya ditunjukkan. Dan ada yang namanya storyline atau alur cerita gitu ya. Jadi saya ingin share kepada Anda, akan jelaskan melalui 3 analogi ini. Nah, apa yang terjadi pada kejatuhan manusia? Yang pertama, di kejatuhan manusia yang sedang terjadi ini sebenarnya ini. Yang pertama, firman Tuhan itu diragukan. Jadi ini yang iblis kerjakan. Firman Tuhan diragukan. Jadi jangan pernah salah, jangan make no mistake about it. The first one to go is the word of God. Yang pertama-tama akan diambil daripada Anda itu adalah, yang akan diragukan, di doubted, question, contradicted, itu adalah firman Tuhan. The first thing. Makanya jangan sia-siakan firman Tuhan. Dan kita sebagai anak Tuhan harus kembali kepada supremasi daripada firman Tuhan. Dan kita tidak bisa menerjemahkan event yang ada dalam kehidupan kita dengan perasaan kita. Menurut saya, gitu ya. Kalau di dalam teks itu kan imho gitu ya. In my humble opinion. Well, kalau Anda menggilas balik kepada pendapat Anda, you're not being humble. Because you are the point of reference. Just say in my opinion. You know, the age is menurut saya nggak necessary gitu. Because you're not being humble if you refer on your own opinion. Gitu ya. Ada amin semuanya? Jaksel apa kabar? Saya dibesarkan di Jaksel juga meskipun lama di sana ya. Dulu waktu saya ke Amerika, Ciputat masih Jakarta Selatan. Begitu balik kaget udah Republik Banten. Gitu ya. Ya, jadi yang pertama itu adalah firman Tuhan. Perhatikan baik-baik. Iblis bilang begini, tentulah Allah berfirman semua pohon di dalam taman ini jangan kau makan buahnya, bukan? Gitu ya. Kalau dalam bahasa Inggris simple dibilang, did God really say? Ini quite possibly the first question mark in the Bible. Pertanyaan pertama di Alkitab. Did God really say gitu. Jadi iblis ini selalu berusaha membuat kita nih mempertanyakan, meragukan firman Tuhan. Oh Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan ya. Ini luar biasa. Tadi saya minta tolong istri saya tolong Google. Di Alkitab ini ada 1189 pasal dalam Alkitab. 929 pasal di Perjanjian Lama, 260 pasal di Perjanjian Baru. Itu ya kan. Anda kalau baca novel atau baca cerita, biasa problemnya itu terjadi di mana? Ya paling enggak pertengahan atau 3/4 lah gitu ya dari buku ya. Kemudian solusinya terjadi klimaksnya di belakang. Puji Tuhan di Alkitab, chapter ketiga dari 1189 pasal itu udah berbicara problem utama. Dan solusinya juga ada di chapter yang sama. Wah keren banget gak Tuhan kita ya kan. Jadi problem diperkenalkan oleh iblis pasal 3. Tuhan langsung pasal itu juga dia berikan solusinya. Nanti kita baca sama-sama ya. Tapi yang pertama diragukan itu pasti firman Tuhan. Yang pertama akan dicuri itu adalah firman Tuhan. Itu ya. Satu saat ini kejadian sungguh-sungguh seorang hamba Tuhan besar di Amerika. Dia bangun pagi. Dia lihat dinding daripada kamarnya itu kok ada apa retak, cracks gitu ya. Wah dia tanpa pikir panjang dia langsung panggil tukang repair, tukang betulkan gitu ya. Tukang ngecat gitu ya. Kemudian tukang catnya dia kerok sedikit, dia kasih dempul, dia amplas, kemudian dicat, hilang. Problem solve. Gak berapa lama bulan depan dia bangun, kok ada lagi. Crack lagi gitu loh ya. Dia panggil lagi orang yang sama. Orang itu lihat, kemudian dia amplas, dia kerok, dia dempul, dia cat, problem solve. 3 bulan kemudian dia bangun, ada lagi. Dan kali ini gak sendirian, bersama dengan om, tante, ponakan, dan saudara-saudaranya tuh bercabang. Dan dia pikir, ini kontraktor yang pertama kurang baik ya, panggil yang lain. Gitu. Tolong benerin, kontraktornya dia lihat, dia deketin, dia pandang, dia maju, dia mundur, dia ambil dari angle. Terus dia bilang, I cannot fix this for you. Saya gak bisa benerin ini buat kamu. What do you mean? Gitu. Maksud kamu apa kamu gak bisa? Iya, kamu gak punya problem crack. Dia tersinggung. Kamu gak buka mata? Ini nih ada banyak gitu. Iya, ini crack ini itu sebenarnya adalah simptomnya. But the real problem is not the crack. Problem kamu yang utama itu adalah kamu punya fondasi yang bergeser. Makanya temboknya retak. Nah seringkali kita mengalami fenomena di atas gitu ya, efek
gunung es, betul ya? Kita cuma lihat atasnya dan kita berusaha menyembuhkan, membetulkan, fix yang di atas, padahal akarnya yang di bawah. Dan sering kali semua problem di dalam hidup kita terjadi karena fondasi kita sudah mulai bergeser. Tidak lagi supremasi daripada firman Tuhan, tetapi mulai bergeser pada pendapat pribadi atau pendapat kebanyakan masyarakat. Dan pada saat Anda mulai ngalamin keretakan di dalam kehidupan Anda bisa dempul amplas cat, ganti cat yang paling mahal, yang paling murah. Itu tidak menyelesaikan masalah selama Anda tidak menyelesaikan problem daripada dasar yang bergeser. Shifting foundation. So yang pertama akan diserang itu adalah keyakinan Anda terhadap firman Tuhan. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Itu yang sedang terjadi dalam kejahatan manusia itu adalah otoritas Tuhan ini ditolak. It is doubting the authority of God, gitu ya, menolak otoritas Tuhan, rejecting. Jadi pada saat otoritas Tuhan dinihilkan atau diremehkan terhadap diri Anda. Ya kalau yang ngomong iblis nggak heran, karena dia bilang kan, aku ingin naik, aku ingin menjadi seperti yang maha tinggi. Dan dia tawarkan dagangannya kepada Hawa juga seperti itu. Kamu nggak akan mati, kamu akan jadi seperti yang maha tinggi. Jadi yang sedang terjadi, yang kedua itu adalah otoritas Allah ini sedang dinihilkan. Sehingga otoritas manusia atau otoritas siapapun yang menguasai manusia itu yang sedang ditonjolkan. Did God really say? Dan perhatikan baik-baik cara iblis memperkatakan kata Allah di dalam situ. Dia bilang begini, tentulah Allah. Gitu ya. Tapi kalau Anda baca terus di ayat-ayat berikutnya, itu penulisan Allah tidak cuma sekedar kata Allah. Kata Allah itu Elohim. Tetapi di ayat berikutnya Anda akan temukan dan di ayat sebelumnya pada saat sedang berbicara tentang Allah itu selalu ditulis Tuhan Allah. Tuhan Allah, Tuhan Allah, Tuhan Allah. Itu Yahweh Elohim. Elohim itu adalah creator. Yahweh sedang berbicara mengenai Tuhan yang berinteraksi dengan ciptaannya. Tuhan yang mau punya hubungan dengan ciptaannya. Jadi dia bukan cuma sekedar Tuhan yang besar di sana di atas gitu yang sangat jauh daripada ciptaannya. Tapi Tuhan Allah Yahweh Elohim ini adalah Tuhan yang bukan hanya berkuasa, tapi dia ini Tuhan yang mau dekat dengan anak-anaknya. Dengan ciptaannya, makanya begitu besar kasih Allah kepada dunia ini sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Anda tahu gak ini artinya apa? Berarti dia Allah yang dia gak mau jauh, dia mau dekat, dia mau punya hubungan. Nah iblis ngomongnya, bukankah Elohim? Jadi dengan arti kata lain, iblis sedang berbicara, percaya Tuhan boleh, tapi jangan deket-deket amat. Gak perlu punya hubungan sama Tuhan. Karena dia tidak sebutkan kata Yahweh, yang merupakan elemen hubungan daripada keilahian. Jadi Tuhan sebenarnya yang sedang disangkal ini otoritas Tuhan atas hidup kita. Bolehlah gereja gak apa-apa tapi gak usah doa-doa amat lah. Gak usah connected ya. Gak usah lah, yang penting ke gereja. Jadi ini yang sedang terjadi dalam kejatuhan manusia. Hal kedua yang sedang terjadi itu adalah otoritas Tuhan sedang dikesampingkan. Sedang dinihilkan, sedang diremehkan. Yang ketiga, yang terjadi dalam kejatuhan manusia itu adalah sebenarnya kebaikan Tuhan sedang dipertanyakan. Tuhan gak baik-baik amat kok. Cara dia bertanya kepada Hawa Anda perhatikan. Jadi sebenarnya yang tersirat dari pertanyaan daripada ular itu kepada Hawa. Itu adalah kalau Tuhan benar-benar baik atau benar-benar dia adalah Allah yang kasih. Kenapa dia tidak mengizinkan kamu melakukan semua yang kamu lakukan? Halo? Di sini yang punya anak berapa? Coba angkat tangan. Oh sedikit Pak Andi. Ya. Anda yang punya anak, yang orang tahu, Anda tahu bahwa bentuk kasih Anda kepada anak Anda bukan dengan mengizinkan dia melakukan semua yang dia mau lakukan. Membelikan semua yang dia minta dibelikan. Enggak. Justru pada saat Anda melarang dia melakukan apa yang dia mau lakukan, Anda sedang mengeksersis pengurapan Anda sebagai orang tua untuk melindungi anak-anak itu dari hal yang mereka tidak tahu yang akan mencelakakan mereka. Come on. We're not just being mean to our kids when we say no. But because we see further than what they see. Kita ini gak sedang lagi kejam kepada anak-anak kita waktu kita tidak mengizinkan apa yang mereka mau kita berikan. Tapi kita karena kita melihat jauh daripada apa yang mereka belum lihat. Inilah Tuhan kita. Itu ya kan. Jadi
dipertanyakan, masa sih Tuhan kalau sayang sama kamu gitu aja nggak boleh, gini nggak boleh, itu nggak boleh gitu ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa yang iblis sedang katakan sebenarnya? Kalau Tuhan ini Tuhan yang baik, gitu ya, apakah dia akan merahasiakan sesuatu daripada kamu? Gitu ya kan? Jadi mulai timbul tuh, iya ya, kok Tuhan gitu ya? Aku aja sama bestie aku kita jujur apa adanya. Kok Tuhan begitu gitu ya kan? Ya kamu lupa, bestie kamu masih makan nasi uduk sama-sama kamu. Tuhan gak butuh nasi untuk ada gitu loh ya. Perhatikan bagaimana iblis itu berkata-kata. Perhatikan bagaimana alur pikiran atau logik daripada iblis dengan Hawa. Karena yang luar biasa begini ya. Jadi iblis ini, dia ini mengubah undangan yang positif itu menjadi larangan yang negatif. Karena waktu Tuhan menciptakan dunia, itu dia bilang kepada Adam dan semuanya. Di Kejadian 2 ayat 16 sampai 17. Dia bilang begini, you are free to eat from any tree in the garden. Jadi kamu semua pohon yang ada di sini nih kamu boleh makan. Hanya pohon ini satu yang gak boleh. Jadi penekanannya Tuhan apa? Yang boleh dimakan dan semua dan kebebasan, betul ya? Ini positif apa negatif? Positif. Tapi waktu iblis berkata kepada manusia dibalik. Dia ngomongnya begini. Dia bilang instead of semuanya dia bilang, Tuhan bilang ya kamu gak boleh makan ini. Nah jadi dia fokus sama apa yang gak boleh dulu. Dia mengesampingkan begitu banyak hal lain yang boleh. Hanya untuk mengedepankan satu yang gak boleh. Jadi dia mengubah undangan yang positif menjadi larangan yang negatif. Dan sampai hari ini banyak orang Kristen yang ikut Tuhan dengan mindset seperti itu. Aku mau ikut kamu tapi apa yang boleh? Apa yang gak boleh? Apa yang jadi buat aku? Jadi fokusnya terbalik, polaritasnya terbalik. Kalau di listrik bisa korslet, ya makanya korslet mulu. Iblis itu ahli memutarbalikkan yang benar jadi gak benar. Tapi Allah kita lebih ahli dari dia akan memutarbalikkan apa yang jahat untuk jadi kebaikan. Makanya judulnya hari ini The Great Turnaround. Ya. Jadi itu, kebaikan Tuhan dipertanyakan. Berikutnya yang sedang terjadi pada kejatuhan manusia itu adalah kebenaran Tuhan dibantah nyata-nyata oleh iblis. You will not surely die. No, kamu gak akan mati. Padahal Tuhan udah bilang, kamu kalau makan itu kamu akan mati. Tapi kita mulai, enggak lah kali ya. Enggak lah, gak segitu amat kali Tuhan ya kan. Sekali-kali kamu tidak akan mati. It's one thing kalau dia cuma ngomong, enggak kamu gak akan mati. Tapi dia katakan sekali-kali kamu tidak akan mati. Itu penekanan. Itu penekanan khusus. Dan itulah roh dia. Kamu tidak akan mati. Jadi iblis nih berusaha menggoyahkan keyakinan Hawa. Apakah Tuhan dengan perkataannya ini dapat dipercaya? Apakah Tuhan ini bisa dipercaya? Can God be trusted in His word? Bagaimana menurut Anda? Kira-kira Tuhan bisa dipercaya nggak? Janjinya dan perkataannya buat Anda. Jangan sampai kita memiliki benih itu yang ditaburkan yang sudah ada dari sejak kejatuhan pertama. Jadi itu yang sedang terjadi. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Pada saat kejatuhan firman Tuhan itu yang pertama kali diambil. Otoritas Tuhan. Kemudian kebaikan Tuhan. Itu akan terjadi. Kebenaran Tuhan dibantah. Nah ada hal yang kelima yang saya mau share kepada Anda. Tetapi saya mau kembali kepada analogi tentang seni pertunjukan tadi ya, latar belakang, panggung, dan alur cerita gitu ya. Mengapa kita sebagai anak Tuhan, kan katanya kita udah dimenangkan, udah disembuhkan. Kenapa sih kita perlu fokus belajar lagi mengenai kejatuhan? Mengapa kita perlu memahami tentang kejatuhan manusia? Kenapa? Karena kejatuhan manusia ini menjadi latar belakang bagi kemuliaan Allah untuk menyatakan belas kasihan dan kebaikan Tuhan bagi manusia. Ya. Tadi saya kembali ke analogi backdrop, latar belakang. Latar belakang ini diciptakan supaya apa yang di depan ini tampil jadi lebih jelas. Kalau Anda di dalam dunia teater, backdrop itu gunanya untuk set the mood gitu ya. Menciptakan suasana dan menegaskan apa yang sedang ditampilkan di panggung.
Ya, di dalam firman Tuhan, di dalam kitab Roma dibilang, di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi berlimpah-limpah. Di dalam kejatuhan manusia, Tuhan akan menampilkan kuasa kemuliaannya melalui belas kasihan. Ya, dia punya mercy dan juga dia punya kindness, kebaikannya. Jadi ini yang sedang terjadi. Kalau kita nggak mau mempelajari, kita bisa miss. Ini tema yang luar biasa. Kenapa kita perlu mempelajari mengenai kejatuhan manusia? Karena kejatuhan manusia ini menjadi titik awal bagi Tuhan untuk meluncurkan, to initiate pemutarbalikan yang besar bagi hidup manusia. Awalnya nggak di pasal ke 1100, nggak di chapter ke 1500 atau ya, nggak, awalnya nggak di situ. Tetapi Tuhan mulai memutarbalikan setiap keburukan yang iblis sedang lakukan di pasal ketiga. Ini yang dia lakukan. Dia nggak pakai, kalau kita ngomongnya nggak pakai lama, gitu. Nah itu Tuhan. Cocok berarti. Kalau Anda tipe orang yang gitu, tolong dong minta ini, nggak pakai lama, gitu. Nah itu Tuhan Anda seperti itu. Begitu dosa hadir, nggak pakai lama, hapus. Nggak pakai lama, matikan. Jadi ini yang menjadi titik awal. Dan ini menjadi starting point dari sebuah great turnaround. Nah ini kalau di dalam dunia seni pertunjukan, di dalam alur cerita, terkenal dengan nama plot twist. Jadi alur ceritanya itu secara radikal diubah. Karena kalau tanpa perubahan ini, Anda dan saya, kita akan berujung kepada kematian. Dan kematian kekal. Tetapi Tuhan katakan, no, itu tidak akan terjadi. Jadi saya mau share yang poin terakhir. Apa yang terjadi pada kejatuhan manusia? Yang terakhir, puji Tuhan. Kenapa kita harus belajar mengenai kejatuhan manusia? Karena endingnya itu luar biasa. Endingnya tidak berakhir di kegagalan manusia, tapi endingnya berakhir di dalam kabar baik Tuhan. Jadi yang kelima itu, penebusan Tuhan sedang dijanjikan. Di dalam cerita kejatuhan manusia. Nah coba Anda buka dari Kejadian pasal yang ketiga, ayat 15. Itu Tuhan memberitakan dengan, dia katakan, keturunannya akan meremukan kepalamu dan engkau akan meremukan tumitnya. Nah ini kalau di dalam teologi terkenal dengan sebutan proto-evangelium. Maksudnya apa? Inilah the first gospel. Injil pertama itu bukan di kitab Yesaya. Bukan di kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Gospel itu artinya kabar baik. Kenapa disebut kabar baik? Karena memberitakan tentang keselamatan dan juru selamat. Nah justru proto-evangelium, kabar baik pertama bukan di kitab nubuatan Nabi Yesaya. Bukan di Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi di saat kejatuhan terjadi, di akhir Tuhan katakan, akan datang. Keturunan dari perempuan ini akan menghancurkanmu. Ini adalah kabar baik. Proto-evangelium ini merupakan kabar baik buat setiap daripada Anda dan saya. Karena ini memperkenalkan sebuah dasar daripada kekristenan yang sebelumnya belum ada. Yaitu bahwa Tuhan, bahwa ada kutukan terhadap manusia karena dosa. Tetapi Tuhan menyediakan juru selamat yang akan membawa keluar manusia daripada kejatuhan itu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ini dia panggung utamanya. Kenapa kita perlu belajar? Karena kejatuhan manusia menjadi panggung utama bagi kemuliaan Tuhan. Untuk mendeklarasikan kabar baik keselamatan bagi manusia. Jadi kita tidak sedang belajar tentang kejatuhan manusia. Tapi kita sedang melihat mengenai rencana besar Tuhan. Jadi backdropnya kejatuhan manusia. Panggung utamanya itu adalah apa? Kasih anugerah Tuhan yang mengalahkan kejatuhan manusia. Dan alur ceritanya sama Tuhan di plot twist. Yang harusnya kita mati, kita tidak lagi berjalan menuju kebinasaan. Ada amin semuanya? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Saya mau nyatakan ini kepada Anda dan saya ingin Anda terima dengan iman. Kita akan menang dari kekacauan di dunia ini. Amin. So kita nggak lagi bertanya, how did we get into this mess? Gimana ceritanya kok kita bisa ada di tengah-tengah kekacauan ini? Tetapi kita perlu tahu bahwa kita akan menang dari kekacauan dunia ini. Gambaran yang tepat, saya tutup dengan ayat ini. Kejadian 50 ayat 20. Yang diucapkan oleh Yusuf pada saat saudara-saudaranya menghampiri dia sesudah dia berkuasa. Dan mereka minta maaf dan ketakutan karena mereka pikir mereka akan dihukum. Ini sekarang Yusuf udah berkuasa. Tapi dengar baik-baik, perhatikan baik. Kita sebagai umat pilihan Tuhan harus punya world view yang seperti Yusuf. Kita harus punya pandangan yang seperti Yusuf. Dia katakan seperti ini, memang kamu telah mereka-rekakan hal yang jahat terhadap aku.
Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini. Yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. You plotted evil against me, but God turned it into good. In order to preserve the life of many people who are alive today because of what happened. So dengar baik-baik, kita akan menang dari kekacauan ini. Ada amin? Kita katakan bersama-sama, kita akan menang dari kekacauan ini. Dan yang terakhir saya mau katakan kepada Anda dan saya, goalnya bukan hanya untuk kita. Berkat boleh dimulai dari kita, tetapi jangan pernah berpikir bahwa itu akan berhenti di kita. Kalau Anda baca Kejadian 50 ayat 20, kenapa? Supaya kita juga akan memenangkan banyak orang dari kekacauan di dunia ini. What the devil meant for evil, apa yang kamu reka-rekakan, apa yang iblis reka-rekakan untuk jadi kejahatan, Tuhan akan putar balikan. Supaya apa? Buat apa? Supaya kamu hidupnya masuk surga atau sebagai enggak? In order for you, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. So that you may preserve the lives of many people who are alive today. Kita akan menang, dan kemenangan yang terjadi dalam hidup kita akan memampukan kita untuk membawa sebanyak mungkin orang yang terjerat di dalam kekacauan dunia. Supaya mereka juga jadi pemenang bersama-sama dengan Tuhan. Bukan kejatuhan yang sedang dibicarakan, tetapi rencana agung Tuhan melalui kejatuhan manusia. Dan di dalamnya, kata demi kata, halaman demi halaman, Anda bisa rasakan kasih Tuhan buat hidup Anda dan saya. Ada amin semuanya? Bapak Ibu, tahun 91 di sebuah majalah Guidepost, ada sebuah cerita yang ditulis oleh seorang pemimpin batalion dari tentara Amerika yang ditugaskan sana. Dan dia cerita bagaimana ini menjelang detik mereka harus melakukan perjalanan dari ground, ya, dari darat. Dan waktu ini esensi yang sangat elemen yang sangat esensi. Tapi waktu mereka baru mau mulai, terjadi hujan lebat yang luar biasa. Luar biasa di padang gurun. Dan apa yang terjadi? Mereka terjerat. Pasir terkena hujan lebat menjadi lumpur. Akhirnya mereka harus tunggu sampai hujan lebat itu. Dan mereka merasa, wow, sepertinya berat kita untuk bisa menang karena elemen of surprise sudah hilang gitu ya. Karena tertunda. Tapi Anda tahu, keesokan harinya pada saat mereka bangun dan mereka melihat di balik daripada lembah itu, mereka lihat apa yang hujan lebat itu bukakan buat mereka. Itu ada begitu banyak ranjau yang tertanam, yang terbuka oleh karena hujan yang lebat. Inilah Kejadian 50 ayat 20. Apa yang iblis sembunyikan, Tuhan akan singkapkan supaya Anda mengalami kemenangan. What the devil meant for evil, God will turn it around for good. In fact, apa yang mungkin ada dari Anda hari ini yang sedang berada di titik itu, Anda merasa Tuhan, Anda ada di dalam valley of delay. Kok nggak datang-datang ya Tuhan? Tuhan, mana ini calon yang kamu berikan? Kok nggak datang-datang? Udahlah yang ini aja yang dekat gitu ya. Yang ganteng dikalahkan oleh yang dekat gitu, atau yang cantik dikalahkan oleh yang dekat gitu. Jangan terburu-buru. Apa yang menjadi delay buat kamu itu bisa jadi yang sedang menyelamatkan kamu. Dan apa yang kamu pandang saat ini adalah keburukan, bisa jadi itu adalah rencana Tuhan. Tadi yang amin keras banget, kayak sedang kebutuhan khusus nih. Kita perlu tembang tangan, perjamuan lagi nanti di sini ya. Bapak Ibu ada amin semuanya? Saya mau bicara perkataan ini kepada Anda, karena ini saya dengar jauh sebelum saya sampai di sini. Apa yang iblis reka-rekakan, Tuhan akan putar balikan untuk jadi kebaikan buat kamu. It's not about the fall of man, but it's about the rise of God through your life, through your brokenness, through your challenging life, melalui apa yang Anda sedang alami. Ada amin semuanya? Boleh nyanyi satu lagu? Oh, haleluya. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Turn it around. What the enemy meant for evil, God will turn it around for my life.
simple, boleh bangkit berdiri, kita ucapkan sama-sama. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Come on, say it by faith. Ucapkan dengan iman. Terima ini. God has turned it around for my good. Come on, katakan sekali lagi. Apa yang iblis katakan? Berada di tengah-tengah valley ini, taruh tangan Anda di dada Anda hari ini, terima. Jangan meragukan kebaikan Tuhan. Jangan meragukan otoritas Tuhan di dalam hidupmu. Tuhan dapat dipercaya untuk semua hal yang Dia sudah katakan. Tuhan dapat dipercaya. God can be trusted of everything that He has said. For everything that He has said is yes and amen through Christ Jesus our Lord. Karena semua janji Bapa adalah ya dan amin melalui Tuhan kita Yesus Kristus. Dengarkan baik-baik, setia, bergantung, berpegang. Jangan mempertanyakan kebaikan Tuhan. Jangan ragu akan apa yang dikatakan dalam firman-Nya. Karena Ia adalah Allah yang setia. Oh haleluya, mari kita nyanyikan sekali lagi. Saya undang Bapak Gembala untuk boleh berdoa bagi kita semua. Come on, say it by faith. What the enemy meant for evil. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Turn it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Sekali lagi dengan iman, come on KJ. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, haleluya. What a good message untuk memulai bulan ini. Amen. Banyak saudara tanya, kalau Tuhan Maha Kasih, kenapa Tuhan izinkan aku jatuh? You have the answer. Bukan kejatuhannya, but the main story. God is good all the time. Ini yang harus kita lihat, bahwa kebaikan Tuhan dari awal Dia sudah siapkan. Satu cerita yang luar biasa. Saya ingat waktu kami ke Israel 2 minggu yang lalu, salah satu peserta kami adalah pemain sinetron Samuel. Namanya saya lupa, susah. Samuel Mue, orang bilang Samuel, dia satu pengikutnya 2 juta something di IG-nya. Untuk pergi dia nggak mungkin karena dia harus setiap hari buat syuting yang ada. Tapi dia kepingin pergi, dia doa, akhirnya saudaranya bilang dirubah ceritanya, dibuat tokohnya dia ini koma, jadi dikasih perban gitu ya saudara ya. Jadi selama dia di sana itu IG-nya bilang, kok kamu ada di sana dan kamu diperban gitu ya katanya. Kapan bangkitnya tokoh ini gitu. Orang-orang dipercaya di Indonesia dia lagi koma, dia lagi diperban, padahal dia lagi ada di tanah perjanjian. Hari ini dunia bilang kamu koma, dunia bilang kamu gak punya pengharapan. Tapi the main story, you have the future. Tuhan siapkan satu cerita yang dahsyat. Tanah perjanjian buat saudara. Come on, berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Dan nyanyi lagu pujian sekali lagi. What evil has planned for you, God has turned around. Come on. What the enemy meant for evil, God has turned it around. Turn it around. What the enemy meant for evil, God has turned it around for my good. Sekali lagi, come on. What the enemy
Tuhan sedang menulis skenario. So tunggu, ceritamu belum selesai. Amin. Tuhan sedang menyiapkan satu skenario yang dahsyat buat hidup saudara. Sebulan ini bukan berarti mengungkit-ungkit rasa duka kejatuhan. Tapi sebetulnya belajar bahwa lewat lembah Tuhan akan buat kita naik ke gunung. Amin. Kita angkat tangan kita berdoa untuk prayer topik yang ada orang-orang di lembah. Tapi saya percaya sebentar lagi mereka akan mengalami gunung-gunung Tuhan.